mereka datang. Saatnya malam Jumat horor. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor-horor yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Jumpa lagi dengan kita di Another Spooky Night. Masih dalam suasana Spooktober Spooky Season guys. Jadi di episode kali ini kita akan ngebahas lagi tentang sebuah urban legend dari negara Jepang lagi. Kemarin kan kita udah ngebahas tentang hantu Akamanto, si hantu berjubah merah yang sangat-sangat mengerikan, yang dia ini suka menunggu atau bergentayangan di toilet wanita guys. Dan kali ini kita akan ngebahas cerita setan lagi dari negara Jepang yang namanya adalah hantu TKTK. Ini menurut kita paling serem, soalnya si hantu ini tuh perwujudannya setengah badan. Dia kehilangan setengah badannya ke bawah karena sesuatu kejadian yang tragis. Dan ini sama juga dengan Akamanto, TKTK ini juga suka bergentayangan di kamar mandi atau toilet. Nah, daripada kita penasaran, mendingan langsung aja kita masuk ke ceritanya guys. Asal usulnya hantu TKTK dari Jepang ini. Eits, bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja ngumpul di celana. Hantu TKTK. Nah, usutnya usut, seperti yang kita bilang tadi, hantu TKTK ini merupakan salah satu hantu yang paling menyeramkan, yang paling creepy di negara Jepang guys. Jadi ya bisa dibilang merupakan salah satu hantu yang paling ditakuti di Jepang. Ya gimana nggak menakutkan, wujudnya aja begitu. Apalagi dia ini juga menuntut balas dendam. Nah, udah jelas ya guys ya, konon si hantu TKTK ini merupakan sosok hantu wanita yang digambarkan perwujudannya itu bagian bawahnya nggak ada, jadi cuman setengah badan doang. Itu sangat-sangat menyeramkan. Dan hantu yang satu ini tuh cara berjalannya menggunakan siku atau tangannya, dan itu menimbulkan suara deg 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 gitu. Itu kalau logat Jawa deg deg deg. Mungkin kalau logatnya Jepang itu dege dege dege. Jadi itu namanya sebenarnya berasal dari suara yang dia keluarkan gitu guys, karena dia berjalannya ngisot-ngisot gitu, atau tek tek tek, karena kan tulang kan di sikunya itu tek gitu ya. tek. Dan usutnya usut, kisah hantu TKTK ini tuh sebenarnya banyak versinya guys. Kalau nggak salah sampai ada 3 versi ya nggak sih? Iya, 3. Setiap daerah itu punya versinya masing-masing, sehingga sulit untuk mengetahui seperti apa cerita aslinya. Asal muasalnya dari mana itu masih awang-awangan. Mulainya dari mana tuh belum jelas. Usutnya usut, konon kisah hantu TKTK ini berawal pada tahun 1960-an. Dan versi pertamanya itu menceritakan seorang siswi dari salah satu sekolah di Jepang, yang mana dia ini sering mengalami yang namanya penindasan. Hingga pada akhirnya dia ini nggak tahan, terus bunuh diri dengan cara menabrakkan diri ke kereta api. Terus ada versi lain juga yang menceritakan kalau siswi ini tuh mengalami perundungan, yang mana itu dilakukan sama teman sekelasnya sendiri, dibully sama teman sekolahnya. Kemudian setelah itu dia ini nggak sengaja terjatuh dan mengalami kecelakaan. Pada akhirnya karena terjatuh itu tadi, si siswi ini tubuhnya terbelah jadi 2. Usutnya usut, selain 2 versi itu tadi, ternyata ada versi lain lagi tentang hantu TKTK ini guys. Nah, konon dikisahkan ada seorang wanita pekerja kantoran yang dia ini diperlakukan nggak senonoh dan dipukuli oleh pria militer Amerika Serikat di Hokkaido setelah Perang Dunia Kedua. Dan karena itulah kemudian si wanita ini nggak tahan, dia frustasi hingga akhirnya memutuskan melompat dari atas jembatan kereta, menabrakkan diri ke kereta guys. Mungkin dia sengaja gitu, nunggu kereta lewat langsung terjun, meninggal di tempat dengan keadaan yang mengenaskan guys. Kayak yang sebelumnya tadi, tubuhnya terbelah menjadi 2. Dan setelah kematian seorang wanita seperti ketiga versi itu tadi, stasiun itu jadi angker, haunted guys. Dan banyak orang yang mengaku dihantui sama hantu TKTK ini. Ya ceritanya beda-beda ya guys ya, cuman stasiunnya itu sama. Mungkin karena kurang jelas asal usulnya tadi, di berbagai daerah beda-beda, jadi kan menyebar terus ceritanya jadi berubah-ubah. Cuman ya tempatnya itu sama aja guys, dan cara itunya juga sama kayak gitu. Terus ya nggak jauh-jauh gitu loh, nggak jauh, maksudnya nggak jauh-jauh dari pelecehan atau perundungan gitu-gitu. Ya, nah kenapa sih banyak orang yang ditakut-takuti sama hantu TKTK ini? Ya karena dia ini, si hantu ini punya dendam guys, dendam kesumat bisa dibilangnya. Semuanya orang yang masih hidup terus ketemu sama si hantu ini akan dihabisi sama si TKTK. Dan dendam itu didasari sama kematian tragis yang dialaminya sebelumnya guys. Kalau udah dendam setan itu
udah bahaya guys. Dia nggak cuman balas dendam sama yang dulu membunuh dia, tapi juga semuanya disamaratakan gitu guys. Iya benar. Saking kadung udah Marahnya. amarahnya udah membara-bara. Dia namanya amarah setan kan. Dia udah dikendalikan sama iblis, devil. Dan seperti yang kita bilang tadi, panggilan TK-TK-nya itu berasal dari cara dia berjalan, mengandalkan siku atau tangannya. Oh ya, kalau kita itu biasanya tek Iya. karena kan ini benturan Tulang tulang ya? sama tanah, Iya. sama beton, sama semen gitu, sama aspal. Biasanya kan kalau di Jepang itu ada E-nya belakangnya, dege gitu-gitu kan. Iya. Sama Korea kan juga kadang-kadang Oh. gitu kan. Mohon maaf ya guys ya, kita ini nggak sotoy. Cuman sepengetahuan kita gitu. Konon kalau ada orang yang dihantui atau ditakut-takuti sama hantu teke-teke ini, dan dia ini nggak langsung langsung lari, udah nggak bisa kemana-mana, nggak bisa lepas dari cengkeramannya si hantu teke-teke, maka auto guys, si orang ini akan langsung secara tragis, zadis, dipotong bagian bawah tubuhnya persis seperti hantu teke-teke, karena kan dendamnya gitu. Dan si hantu teke-teke ini ada senjatanya, nggak pakai tangan kosong, dia pakai sabit guys. Ini mau sekalian cari serumput buat pedes ini, ngaret ini ya. Pokoknya orang-orang harus digituin sama kayak dia, biar dia bisa merasakan penderitaan yang sama kayak yang dialami. Si hantu teke-teke ini berambisi untuk mencari orang sebanyak-banyaknya untuk dihabisi, motong bagian tubuh orang-orang dan akan mencuri bagian bawahnya itu. Usutnya usut, di sini ternyata ada cara untuk menghindari teror hantu teke-teke biar selamat nggak dibunuh sama hantu teke-teke. Dan caranya adalah dengan menjawab pertanyaan yang si hantu ini ajukan. Jadi misalkan kalian ketemu nih, terus kalian dikasih pertanyaan sin cos B. Enggak. Pusing Ya, ya. pertanyaannya gini guys, apakah kamu membutuhkan kakimu? Nah, kalau kalian dipertanyain gitu, kalian harus jawabnya gini, ya aku membutuhkan kakiku sekarang. Jangan malah bengok-bengok guys, bisa bablas kalian. Harus dijawab gitu. Santai ya. Ya, tapi ya tenang guys, ini cuman urban legend doang, mitos. Karena kan ini dari sononya ceritanya gini, ya kita ya harus menceritakannya gini. Masa kita, masa kita itu kan hantu nggak bisa ya, gak gitu guys konsepnya. Kan ini emang cerita dari sono. Usutnya usut, hantu teke-teke ini merupakan jelmaan seorang wanita yang bernama Kashima Reiko. Dan dia ini merupakan seorang wanita muda belia yang masih sekolah, masih remaja. Dikisahkan suatu malam dikabarkan dia ini diserang oleh sekelompok orang yang nggak dikenal. Yang mungkin mereka gangster atau preman atau ya orang-orang jahat gitu lah guys ya. Dan Kashima Reiko ini dibully, disiksa, dan setelah itu ditinggalkan begitu aja di jalan raya guys. Nah, karena perbuatan itulah si Reiko ini jadi nggak berdaya guys. Dia lemah hingga akhirnya dia ini meminta tolong, teriak-teriak minta tolong, tapi nggak ada orang yang dengar. Karena ya mungkin udah malam banget. Udah malam tuh sepi ya. Nah, karena nggak ada orang yang ngeh kalau si Reiko ini minta tolong, akhirnya si Reiko ini berjalan dengan cara ngisot gitu, dan sampailah di sebuah rel kereta api guys. Nah, disitulah tiba-tiba si Reiko ini pingsan, nggak sadarkan diri pas di atas rel kereta api. Tiba-tiba ada sebuah kereta yang bernama Meishin lewat dan langsung jelas. You know lah guys, separuh badannya Reiko hancur, hilang. Konon setelah kejadian itu arwahnya si Reiko ini jadi gentayangan untuk membalaskan dendamnya, mencari orang yang udah menjahatinya. Siapa aja yang menjahatinya dulu itu bakalan Terus selain itu dia ini juga cari bagian bawah tubuhnya. Mungkin ya pas diceritakan dicuri tadi itu mau dia sambungin ke badannya tapi nggak bisa, karena itu juga bukan badan aslinya. Tapi jangan salah guys, walaupun si hantu teke-teke ini cuma setengah badan doang, dia ini jalannya cepet banget. Tuk. Wih, bayangin kamu dikejar teke-teke, terus nyari-nyari badannya yang hilang. Bagian bawah tubuhku mana? Bantu aku. Serem sih, gak bisa bayangin sih. Mana badanmu? Buat aku aja. Nah, kalau udah gitu siapa yang nggak takut guys? Kita pun jujur kalau mungkin ada di Jepang terus diteror sama hantu teke-teke, dikejar dengan cara seperti itu, penuh dendam, amarah, dan dia mencari tubuhnya, ya pastinya kita takut ya guys ya. Itu merupakan teror yang sangat-sangat mengerikan. Kalau kita ketangkep, kita bakalan dibunuh dengan cara yang sama, diilangin bagian bawahnya biar kita bisa merasakan apa yang si hantu itu rasakan. Ya kalau bisa lepas, kalau bisa kabur, kalau enggak Tinggal nama ya. iya, sapun kapundung itu.
Nah usutnya usut, konon setelah hantu teke-teke ini bergentayangan, udah menyebar kemana-mana ceritanya, si hantu ini melebarkan invasinya guys. Jadi dia bergentayangan gak cuma di jalan-jalan doang, dia ini juga bergentayangan menghantui toilet. Tapi kalau nggak salah ini kayaknya sama seperti Akamanto, bergentayangan di toilet wanita. Nah kan kita ngomongnya di toilet nih, kalau ada seorang wanita yang lagi ke toilet terus digentayangi, ditakut-takuti sama si hantu teke-teke ini, maka si hantu teke-teke ini auto ngasih pertanyaan dan orang itu harus bisa jawab. Ada 2 pertanyaan yang diajukan sama si hantu teke-teke. Pertanyaan pertama kayak gini guys, di mana kedua kakiku? Nah kalau pertanyaannya itu udah dijawab, berhasil dijawab, si hantu teke-teke ini akan kembali mengajukan pertanyaan lagi kayak gini, siapakah yang memberitahumu? Itu kalau bisa dijawab aman. Tapi kalau kalian nggak bisa ngejawab atau ogah menjawabnya, udah kadung ketakutan duluan, kalian akan dihabisi. Nah jawabannya apa bang? Nanti kita ketemu terus kita nggak bisa jawab gimana? Nah konon katanya untuk lolos dari pertanyaannya si teke-teke ini, untuk jawaban yang pertama itu kalian harus jawabnya gini guys, kakinya itu ada di Meishin Railway atau Rail Meishin. Terus jawaban untuk pertanyaan yang kedua itu gini, Kashima Reiko. Jawaban yang pertama Meishin Railway, jawaban yang kedua Kashima Reiko. Tapi kadang-kadang si hantu teke-teke ini cerdas guys, dia licik. Dia suka ngejebak pertanyaan, ngasih pertanyaan jebakan. Kurang lebih pertanyaannya kayak gini, apakah kamu tahu namaku? Nah kalau udah gitu kalian jangan jawab Kashima Reiko, tapi jawablah topeng iblis kematian. Soalnya dia udah iblis. Karena bukan tanpa alasan sebenarnya nama Kashima itu adalah singkatan guys. K, kamen artinya topeng, shi atau shini artinya orang mati, dan ma itu artinya adalah setan. Kashima, topeng iblis kematian. Dan konon emang kisahnya hantu teke-teke ini udah terkenal banget guys di Jepang, udah sangat-sangat populer, menyebar gitu ke seluruh penjuru negeri. Dan bahkan saking terkenalnya kisahnya ini sampai-sampai difilmkan pada tahun 2009 silam. Ada filmnya guys ternyata. Penasaran nih ya, pengen nonton tapi yang ngeri. Dikisahkan suatu malam ada siswa laki-laki yang mendengar suara-suara aneh dari jendela sekolahan. By the way, sekolahnya ini ada asrama dan dia tinggal di asrama. Nah, setelah dilihat-lihat ternyata di jendela itu ada sosok wanita yang cantik, beautiful, kawaii. Dan tangan si gadis itu ditaruh di atas jendela gini. Terus si wanita ini menatap si siswa laki-laki itu tadi, dipandang gitu guys, disawang gitu. Ayo mas. Alhasil seketika itu juga si siswa ini bertanya-tanya guys, batin, kenapa kok ada wanita di situ? Padahal kan ini sekolahan laki-laki, asrama laki-laki. Kok dia cewek bisa sampai ke sini? Cantik lagi. Gadisnya aja cantik, kawaii, dipandangin gitu. Kalau kamu gini, kamu pandang balik nggak? Iya no. Nah auto guys, ini juga si orang ini, si siswa ini langsung juga mandang balik ke arah si cewek itu. Karena mungkin juga penasaran, siapa kok itu cewek ada di sini, padahal kan ini asrama cowok. Seketika itu juga langsung si wanita ini kayak megang tangannya gini, seolah-olah kayak gini gitu, kayak memeluk gitu. Gak lama-lama setelah itu si wanita ini langsung melompat ke arah luar jendela, ke tanah gitu. Dan si siswa ini menghampiri si wanita itu tadi, karena kan tiba-tiba dia pergi gitu. Loh kok pergi? Hasil diikuti. Pas si siswa ini udah ngeliat si ceweknya itu pas di bawah, ternyata itu bukan sepenuhnya manusia, bukan cewek yang cantik yang seperti yang dia kira, melainkan itu adalah hantu teke-teke, seorang wanita dengan tubuh yang cuman setengah doang guys, bagian atasnya doang, bagian bawahnya hilang. Nggak kebayang seremnya ya. Bener, apalagi malam-malam. Usutnya usut, seketika itu juga menyadari kalau si teke-teke ini udah dilihat sama si siswa itu tadi. Auto lah guys, si teke-teke ini langsung ngedeketin si siswa itu, dihampirin gitu, diparani, dek, dek, dek. Siswa ini, si laki-laki ini langsung ketakutan, teratap dia, dredeg. Karena saking ketakutannya si siswa ini mau lari tapi nggak bisa guys, dia kayak nge-freeze gitu dan susah ngerakin badannya. Beku itu. Nah ini mengingatkan sama Aldo yang lihat pocong juga seperti ini, sama. Dia berusaha lari tapi nggak bisa. Jangan-jangan tangannya udah di bawah gini. Karena itulah nggak lama-lama setelah itu si hantu teke-teke ini langsung ngeluarin sabit, pegang sabit, terus set, si siswa ini jadi korbannya guys. Dia dihabisi secara sadis. Intinya si siswa itu terlihat seperti si
hantu teke-teke. Usutnya usut, konon setelah kejadian itu besoknya itu jadi heboh banget guys, langsung menyebar ke seluruh sekolahan, asrama. Terus anak-anak yang di situ tuh mulai kayak apa ya, gosip, bukan gosip, kayak ngomong, kayak beritanya itu jadi nyebar mulut ke mulut, semalam ada gini hantu yang sangat-sangat mengerikan, namanya teke-teke. Awas kalau kalian ketemu sama si hantu ini, kalian harus cepet-cepet lari, menghindar, karena kalau enggak si hantu ini bisa membunuh kalian, menghabisi kalian dengan cara itu tadi guys ya, mengerikan. Pokoknya kalau udah surup-surup, maghrib senja tiba, kalian harus nggak boleh kemana-mana, harus stay di dalam ruangan. Kalau kalian lihat wanita yang mencurigakan, apalagi ini asrama cowok, itu kalian harus cepat-cepat lari, kabur gitu guys, kurang lebih. Si anak-anak itu bilang gitu sampai menyebar ke seluruh itu, jadi heboh lah. Dan konon selain itu juga si hantu teke-teke ini juga dikenal sebagai bata-bata, gadis yang berjalan atau berlari dengan sikunya. Bata-bata gimana itu bata-bata? Boto, aku berjalan di boto gitu. Bata, kayaknya bahasa sana sih. Oh iya. Kayaknya ubet boto. Bukan gini, orang gini. Boto. Kayak. Nah itu ya guys ya, kisah tentang hantu teke-teke, urban legend dari negara Jepang. Tapi gimana menurut kalian tentang hantu yang satu ini? Mungkin ada info-info yang belum kita jelaskan atau cerita-cerita yang kurang. Mungkin ada hantu yang lainnya lagi yang mau kita bahas di next. Kalian boleh banget tulis di bawah. Mungkin gitu aja perjumpaan kita pada episode kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe. Klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kalau kalian ada ide-ide yang menarik lainnya lagi, yang creepy lainnya lagi, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Kalau kalian mau hoodie yang seperti kita pakai ini, langsung aja kalian order di IG yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilistyle. Look at this, look at that. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Happy Spooktober.